warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menampilkan video demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, Saya Hairul Uyun sebagai observer. saya Dwi Stianto sebagai coach. Saya Humairah sebagai coach. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah kabarnya baik Bu Yun. Gimana Bu Yun sendiri Bu kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik ya Pak ya. Oh iya, Bapak, hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang nih Pak ya, yang terkait nanti Bapak akan melaksanakan proses coaching ya. Jadi hari ini saya ingin ngobrol nih sebagai observer ya Pak ya. Betul. Ingin mendiskusikan beberapa hal kepada Bapak ya Pak ya. Yang pertama saya mengamati proses coaching Bapak, kemudian saya ada rubrik penilaian. Jadi nantinya saya mengamati kemudian juga menilai berdasarkan rubrik itu ya Pak ya. Iya Bu, siap Bu. Iya. Adapun rubrik penilaiannya itu Pak, saya akan melihat dan mengamati nih apakah proses coachingnya nanti sesuai dengan alur kita. Itu yang pertama ya Pak ya. Betul. Kemudian yang kedua adalah bagaimana nanti Bapak sebagai coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coaching. Iya Bu. Nah, dan yang ketiga Bapak, saya juga akan mengamati nih bagaimana coaching merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Bapak nanti. Oke Bu, baik Bu, terima kasih Bu. Dan juga Pak, nanti saya akan melihat di situ apakah prinsip coaching seperti kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi itu sudah berjalan baik dalam proses coaching itu ya Pak ya. Iya Bu, siap Bu. Oke, yang berikutnya nih Pak nih ya, sebelum Ibu lanjut ke bagian coaching, ini masih ada beberapa pertanyaan ya Pak ya. Iya Bu, silakan Bu, silakan. Oke, yang berikutnya nih, jadi pertanyaan yang pertama Pak, kompetensi apa yang ingin dikembangkan nanti pada saat Bapak melakukan proses coaching Pak? Oke, terima kasih ya Bu ya. Baik Bu, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan nanti dalam kegiatan ini ada 3 kompetensi Bu. Yang pertama yaitu kehadiran penuh. Yang selanjutnya yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif Bu. Ya. Jadi ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan terhadap coaching saya seperti itu Bu. Oke Bapak, baik, dari 3 kompetensi tersebut Pak, kira-kira mana nih yang akan lebih spesifik yang akan dikembangkan Pak? Oke Bu, terima kasih Bu. Jadi dari 3 kompetensi tersebut menurut saya yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu ada 2 Bu. Yang pertama adalah saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan yang kedua yaitu mendengarkan secara aktif Bu. Jadi kedua pertanyaan tersebut yaitu pertanyaan yang berbobot dan keduanya yaitu mendengarkan secara aktif itu kompetensi yang menurut saya yang akan saya kembangkan nanti. Iya baik Bapak ya. Yang berikutnya Pak terkait dengan indikator ya Pak ya. Jadi nanti saat coaching indikator yang Bapak harapkan itu seperti apa? Baik Bu, indikator yang saya harapkan nanti Bu, itu saya menginginkan si coaching ini bisa mengekspor ide-ide atau gagasan-gagasan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya sendiri Bu. Mudah-mudahan dengan adanya ide atau gagasan tersebut dapat menemukan solusi Bu. Iya. Jadi begitu ya Pak ya. Iya. Berarti kita sudah di ujung sesi nih Pak ya. Betul, Bu. Jadi saya akan mengamati proses coaching Bapak. Tapi nanti saya akan berbincang-bincang kembali ya Pak ya. Iya Ibu. Setelah itu nanti kita membahas kembali seperti apa jalan proses coaching. Semangat ya Pak ya. Insya Allah Bapak bisa. Siap Bu, terima kasih Bu, minta doa dan motivasinya Bu ya. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini sekiranya Bapak ada waktu,
bolehkah saya ngobrol sebentar? Ada yang ingin saya sampaikan, Pak? Ya, silakan Bu Umer ya. Apa kabar Bu Umer? Alhamdulillah baik, Bapak. Tentu saja boleh dong Bu Umer ya. Silakan duduk Bu Umer. Gimana Bu Umer? Iya, Bapak. Begini, Pak. Eh, Memang akhir-akhir ini ya, Pak ya. Saya sedang ada masalah, Pak. Begini, Pak. Saya itu bingung dengan murid-murid saya di kelas. Kenapa ya, Pak? Jika di kelas itu sedang pembelajaran matematika, murid-murid itu seperti tidak semangat dan tidak fokus belajarnya. Oke, baik Bu Umer ya. Sebelumnya saya ingin tahu nih dari diskusi kita hari ini apa tujuan yang ingin dicapai oleh Bu Umer? Baik, Pak. Tujuan saya itu berdiskusi dengan Bapak kali ini. Saya ingin murid-murid saya itu di kelas bersemangat belajar, Pak, dan fokus dalam kegiatan pembelajaran, khususnya pembelajaran matematika. Oke Bu Umer, jika boleh tahu Bu Umer, jadi bagaimana situasi di kelas Ibu Umer ini saat ini atau saat pembelajaran matematika Bu? Jadi gini, gimana nih Pak ya? Anak-anak saya itu saat pembelajaran matematika berlangsung, awalnya memang sih anak-anak itu mengikuti aturan ya Pak ya, tapi setelahnya itu udah masuk ke pertengahan, jadi anak-anak itu merasa apa ya, membuat gaduh dan sepertinya tidak tertarik dengan pembelajaran matematika itu. Jadi yang ada kelas itu kayaknya kurang kondusif gitu loh Pak. Seperti itu Pak. Menurut Bu Umer nih, kira-kira apa yang menyebabkan anak-anak itu untuk melakukan hal tersebut? Kayaknya anak-anak itu seperti apa ya Pak ya, seperti tidak menyukai gitu ya, apa gimana ya dalam belajar matematika itu. Seperti itu Pak. Selanjutnya Bu Umer yang diinginkan seperti apa jika boleh tahu? Ya, saya sih menginginkan anak-anak saya itu di kelas memahami pembelajaran matematika, tentunya menyukai ya Pak ya, biar di kelas itu anak-anak tidak bikin gaduh, dan kayaknya anak-anak tuh kalau seneng gitu kan ke matematika terlihat bagus ya di kelas tuh, rapi, kondusif gitu, tidak ribut seperti anak-anak yang terlihat tidak suka dengan pembelajaran. Berarti menurut Bu Umer, hal-hal apa yang bisa dilakukan untuk membuat hal itu terwujud, untuk mewujudkan hal tersebut? Gimana ya Pak, apa saya harus mengubah cara mengajar saya, atau mungkin saya terlalu monoton gitu ya Pak, karena saya terlalu monoton jadi mungkin anak-anak merasa bosan, atau gimana ya Pak ya, sehingga anak-anak itu seperti itu kayaknya melihat saya mengajarnya monoton kali ya Pak ya, mungkin itu kali ya Pak. Jadi menurut Ibu, Bu Umer ini ada ide apa untuk mengubah cara belajar Bu Umer dalam materi matematika? Mungkin punya ide apa gitu Bu? Pernah sih, pernah gitu. Saya tuh baca di artikel ya Pak, ada pembelajaran matematika itu yang bisa menyenangkan bagi anak-anak Pak, seperti menggunakan aplikasi yang ada ya, jadi anak-anak itu lebih antusias belajarnya gitu Pak. Kira-kira apa yang harus disiapkan kalau Ibu akan membuat aplikasi tersebut? Sepertinya seperti apa? Seperti pembelajaran apa namanya Pak, yang memahami aplikasi itu saya sudah sedikit memahami aplikasi Kahoot ya Pak ya. Apakah kira-kira bisa ya aplikasi itu diterapkan dalam pembelajaran matematika di kelas saya ya Pak? Sebenarnya tentu saja bisa Bu. Nah ini menurut Ibu sendiri nih, menurut Bu Umer, apakah aplikasi yang akan Ibu buat tadi dapat digunakan oleh siswa dan berjalan dengan baik, dan nanti sekiranya siswa bisa mengikuti dengan pembelajaran menggunakan aplikasi tersebut? Gimana Bu? Kalau saya rasa sih bisa ya Pak ya, dengan cara mungkin berkoordinasi dengan orang tua tentunya ya Pak ya, terlebih dahulu agar siswa itu membawa HP pada saat kegiatan matematika, tentunya tidak setiap hari ya Pak ya. Jadi dalam pembelajaran itu yang akan digunakan sebagai alat untuk mengakses Kahoot tersebut, sepertinya wali murid di sekolah saya akan mendukung hal tersebut Pak, untuk membawa HP ya Pak ya, minta dukungannya gitu, seperti itu Pak. Berarti kalau seperti itu,
apakah ada yang lain yang harus disiapkan dalam melakukan hal tersebut, Bu? Selain mempersiapkan aplikasi Apa tersebut? ya? Sepertinya membutuhkan tentunya wifi ya Pak, atau Oke. kuota ya Pak ya, dengan jaringan yang kuat, karena memang kan banyak ya anak-anak yang menggunakannya gitu. Semoga sih nanti dapat dilaksanakan dengan baik Bapak. Oke. Selain itu, apakah Ibu membutuhkan dukungan? Contoh, kira-kira selain dari murid, dukungan dari siapa lagi yang dapat mensukseskan kegiatan Ibu dalam menunjang kegiatan pembelajaran matematika menggunakan aplikasi KAUT tersebut, Bu? Iya baik Pak. Mungkin saya akan meminta bantuan teman-teman yang sudah menguasai atau memahami IT ya Pak ya, untuk membantu saya mengkondisikan anak-anak di kelas, dan tentunya yang terpenting yaitu meminta izin terlebih dahulu kepada kepala sekolah ya Pak untuk melaksanakan kegiatan tersebut, karena anak-anak saya itu biasanya kan tidak bawa HP. Ini saya izin kepada kepala sekolah untuk anak-anak membawa HP gitu ya Pak. Keren berarti Bu Gitu ya. Pak, ya. Jadi Ibu luar biasa nih. Kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan kegiatan tersebut nih, Bu, kira-kira? Ininya sih secepatnya Pak ya. Biasa, Kayaknya harus secepatnya ya. karena Iya. semoga sih ini berhasil ya Pak ya. Insya Allah saya akan mulai di minggu depan ya Pak ya. Mudah-mudahan ini sudah dapat persetujuan nanti dari kepala sekolah. Itu aja Pak. Jadi nggak sabar ya, Bu ya? Iya, pokoknya jadi mah nggak pengen sabar. segera memulai gitu, Iya. melihat aksi anak-anak seperti apa sih Iya, gitu ya Pak. jadi nggak sabar untuk menunggu kegiatan pelajaran yang Ibu lakukan nanti. Pasti akan asik pastinya, Bu, Iya, insya dan Allah. menyenangkan bagi Mudah-mudahan. siswa, dan siswa Mudah-mudahan. pada akhirnya tidak monoton ya. Mm-mm. Tidak monoton. Nah, gimana Bu perasaan Ibu setelah berdiskusi dengan saya? Alhamdulillah senang ya Pak ya, rasanya plong gitu ya, karena sudah diobrolkan, sudah berdiskusi dengan Bapak, dan terima kasih juga Bapak sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan saya. Dan ternyata ya saya itu termotivasi loh Pak, termotivasi untuk membuat aplikasi KAUT dalam pembelajaran matematika di kelas saya gitu ya Pak. Semoga sih anak-anak saya bisa mengikuti dengan baik dan senang tentunya, dan fokus Betul, Bu, iya. gitu Pak. Ya, alhamdulillah kalau gitu, Bu ya. Iya, Pak. Bapak juga senang bisa berdiskusi dengan Bu Umer. Nah, semoga kegiatan yang direncanakan Bu Umer ini dapat berjalan dengan lancar tentunya, dengan baik, sehingga apa yang dirasakan siswa itu dapat mempelajari pembelajaran yang Ibu sampaikan menggunakan aplikasi KAUT, dan tentunya Bu meningkatkan motivasi belajar siswa. Ya, yang mana Ibu pada pembelajaran matematika ini anak-anak itu termotivasi dengan media pembelajaran ataupun metode pengajaran yang menggunakan aplikasi KAUT tersebut. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat, banyak sekali yang saya dapatkan pencerahan dari Bapak. Saya mohon izin untuk ke kelas ya Bapak. Iya. Terima kasih. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Sama-sama, Hati, Bu. Bapak. Silakan Bu. Assalamualaikum Pak Dwi. Waalaikumsalam Bu Uyun. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah Bu Uyun, luar biasa kabarnya Bu Uyun, sehat ya. Alhamdulillah ya Pak ya, alhamdulillah semuanya sehat. Iya Ibu. Iya, jadi Bapak sudah selesai ya melaksanakan coaching ya Pak ya? Alhamdulillah sudah selesai tadi dengan Bu Umer. Alhamdulillah lancar ya Pak ya? Alhamdulillah lancar Bu. Iya. Ya, Bu Mer menceritakan segala sesuatu keluh kesahnya yang dihadapi di kelas. Akhirnya kita sharing, dan akhirnya alhamdulillah terpecahkan dan menemukan solusi Bu gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah Iya. ya Pak ya. Jadi karena Bapak telah selesai melaksanakan coaching Pak, ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya tanyakan ya Pak Iya, ya. silakan Ibu. Ini pembicaraan setelah pasca observasi ya Pak yang Iya. ingin saya tanyakan nih. Yang pertama ya Pak ya, bagaimana penilaian perform Bapak terkait dengan kompetensi coaching setelah Bapak melaksanakan coaching dengan sang coaching? Ya, baik Bu, terima kasih Bu. Setelah saya melaksanakan kegiatan coaching tadi, Bu, saya menilai diri saya sendiri ini menurut pendapat saya sendiri ya Bu ya. Itu saya sudah melaksanakan kegiatan coaching itu dengan menggunakan alur tirta Bu. Nah, dari mulai menentukan tujuan atau menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, merencanakan aksi dan tanggung jawab, seperti itu Bu, menurut pendapat saya sudah menggunakan alur tirta. Iya. Gitu, Bu. Iya Pak, baik Pak. Jadi menurut Bapak sudah melaksanakan coaching sesuai alur tirta ya Pak Iya, ya? betul Bu. Oke baik Pak. Bolehkah saya menyampaikan sedikit hasil pengamatan saya Pak Boleh, Bu, silakan. dari kegiatan coaching yang Iya. Bapak lakukan tadi ya Pak Iya, ya? silakan. Boleh ya Pak ya? Nah Bapak
Pak, dari hasil pengamatan saya proses coaching sudah berjalan lancar ya Pak ya, alhamdulillah. Kemudian Bapak dengan si coaching dan di sana alur kita alhamdulillah sudah berjalan sesuai ya Pak ya. Serta Bapak juga sudah menggali si coaching dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan ya Pak ya. Kemudian saya juga melihat si coachingnya itu Pak merespon dan sepertinya tereksplor dengan pertanyaan-pertanyaan Bapak ya Pak ya. Dan saya juga lihat di sini prinsip coachingnya sudah ada Pak. Jadi alhamdulillah Bapak menurut pengamatan saya itu di kegiatan coaching Bapak sudah berjalan dengan bagus Pak, lancar sesuai dengan alur tinta yang ada di prinsip coaching yang ada Bapak. Ya alhamdulillah Bu, ini cuma semuanya juga karena belajar Bu. Iya gitu. Pak, semangat ya Pak ya. Oke, nah Pak sekarang setelah mendengar hasil pengamatan saya nih Pak ya, bagaimana menurut Bapak? Setelah mendengar hasil dari pemaparan Ibu tadi tentang hasil pengamatan kegiatan coaching tadi Bu, jujur Bu, saya senang sekali Bu, ternyata apa yang saya lakukan selama ini sudah sesuai dengan alur kita. Alhamdulillah ya Pak. Jadi saya juga bisa merasa apa ya Bu, bukan tidak puas, tapi saya merasakan biar terbiasa untuk melakukan kegiatan coaching ini dengan rekan yang baik dan yang rekan yang lain, mungkin seperti itu Bu yang saya rasakan Bu. Iya baik Bapak. Sekarang setelah selesai nih Pak proses coachingnya ya Pak ya, apa rencana tindak lanjut ke depannya nih Pak? Untuk rencana tindak lanjutnya Bu, saya akan terus berlatih Bu melakukan kegiatan coaching ini supaya nanti saya terbiasa menggali ide-ide atau gagasan-gagasan dari coach saya Bu. Nah, sehingga si coach ini tersebut bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Yang kedua, saya harus terbiasa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap si coach tersebut. Oke Pak, luar biasa sekali Pak Dwi. Jadi rencana tindak lanjut Bapak akan terus berlatih ya Pak ya, dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya, supaya dapat menggali ide-ide atau gagasan dari si coachingnya ya kan Pak ya. Nah Pak, ternyata kita sudah berada di sesi yang akhir nih Pak. Jadi ada lagi yang ingin Bapak sampaikan sebelum saya tutup sesi ini Pak? Rasanya sudah cukup Bu, sudah cukup luar biasa Bu. Saya mendapatkan motivasi dari Ibu sebagai observer, dan saya juga tadi setelah berbagi dengan dalam coaching tadi Bu, rasanya sudah cukup Bu. Iya baik Pak ya. Bapak itu mungkin itu saja percakapan pasca observasi ini ya Pak ya. Saya ucapkan terima kasih Pak Dwi. Semoga tetap sehat. Amin, amin, amin. Bisa menjalankan aktivitas. Amin, amin. Cukup. Terima kasih. Salam sehat dan tetap bahagia Pak Dwi. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama Pak. Sekarang Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Salam guru penggerak. Tergerak, Bergerak. Menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.